Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kami bakal membuat video tentang pemilihan umum pada tahun 1955. Sebelum kami memulai videonya, di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing dahulu. Perkenalkan, nama saya Dani Rahman Hakim. Saya Rafa Ramadhanata. Saya Ayat Yansyah. Saya Adi Pamungkas. Saya Sifat Ramadhani, saya Sifat Syakila, saya Putri Madinah, saya Cynthia Artisha. Baiklah. Jangan lupa tonton. Satu, sistem kepartaian. Tujuan dibentuk partai politik adalah memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Keberadaan parlemen, dalam hal ini DPR dan MPR, tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Tetapi keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi pada waktu pemerintahan mengeluarkan maklumat pemerintahan pada tanggal 3 November 1945. Dengan maklumat tersebut, gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dengan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Berikut partai-partai tersebut. 1. Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, dipimpin oleh Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo, berdiri pada tanggal 7 November 1945. 2. Partai Nasional Indonesia atau PNI, dipimpin oleh Sidik Joyo Soekarto, berdiri pada tanggal 29 Januari 1945. 3. Partai Sosialis Indonesia atau PSI, dipimpin oleh Amir Syarifuddin, berdiri pada tanggal 20 November 1945. 4. Partai Komunis Indonesia atau PKI, dipimpin oleh Mr. Moh Yusuf, berdiri pada tanggal 7 November 1945. 5. Partai Buruh Indonesia atau PBI, dipimpin oleh Yono, berdiri pada tanggal 8 November 1945. 6. Partai Rakyat Jelata atau PRJ, dipimpin oleh Sultan Dewanis, berdiri pada tanggal 8 November 1945. 7. Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, dipimpin oleh Dr. Probowinoto, berdiri pada tanggal 10 November 1945. 8. Partai Rakyat Sosialis PRS, dipimpin oleh Sultan Syahrir, berdiri pada tanggal 20 November 1945. 9. Persatuan Marhean Indonesia Permai, dipimpin oleh JB Asa, berdiri pada tanggal 17 Desember 1945. 10. Partai Katolik Republik Indonesia PKRI, dipimpin oleh I.J. Kasimo, berdiri pada tanggal 8 Desember 1945. Dekret Presiden Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada 5 tahun berikutnya, 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959 dikeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan pernyataan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada 4 Juni 1960 Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Setelah sebelumnya Dewan Legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah Presiden Soekarno secara sepihak melalui dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR gotong royong, DPR GR, dan MPR. Sementara MPRS yang semuanya anggota diangkat presiden. Pada masa demokrasi liberal, sistem kepartaian yang dianut adalah multipartai. Menurut Muhammad Hatta, pembentukan partai politik tersebut agar mempermudah dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Muhammad Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik tersebut bertujuan mempermudah mengukur kekuatan perjuangan dan mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Meskipun pada kenyataannya partai-partai tersebut cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Itulah yang menyebabkan pada masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet
Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional, baik di bidang politik, sosial, ekonomi maupun keamanan. Kondisi itulah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. 2. Latar belakang pelaksanaan pemilu tahun 1955. Pemilihan umum merupakan salah satu syarat agar sistem pemerintahan yang demokratis berfungsi. Persiapan mendasar pemilu dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro-Midjoyo. Kabinet Ali Sastro-Midjoyo I mempunyai agenda utama untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu umum yang direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun 1955. Pada tanggal 31 Juli 1954 dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dengan ketuanya Hadi Kusumo, PNI. Pada tanggal 16 April 1955, Hadi Kusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Pengumuman tersebut mendorong partai-partai untuk meningkatkan kampanyenya hingga ke pelosok-pelosok desa. Masing-masing partai berusaha untuk mendapatkan suara terbanyak. 3. Pelaksanaan pemilihan umum 1955. Diadakannya pemilu diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan. Dengan pemerintahan yang kuat dan stabil diharapkan dapat melaksanakan program-program pembangunan. Pemilu direncanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante Dewan Pembuatan Undang-Undang Dasar. Setelah diumumkan pelaksanaan pemilu, maka fase kampanye dimulai dengan menyelenggarakan rapat-rapat raksasa. Beberapa partai yang akan mengikuti pemilu yaitu PNI, Masyumi, PSI, PSII, NU, PKI, PIR, PI, Perti, Partindo, Partai Katolik, PRN, Murba, dan Partai Buruh. Bahkan dari kelompok tentara yang diprakarsai oleh A.H. Nasution pada tahun 1954 membentuk suatu organisasi atau partai yang memiliki golongan tentara di parlemen. Partai inilah yang dikenal dengan IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Wilayah Indonesia dalam pelaksanaan pemilu dibagi menjadi 16 daerah. Pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa dengan jumlah pemilih dalam pemilu pertama sekitar 39 juta orang. Penyelenggaraan pemilu pertama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954. Akhirnya pada tanggal 29 September 1955, pemilu dapat terlaksana dengan lancar. Sekalipun semula ada ketegangan, tetapi berikutnya berlangsung dengan aman, tertib, dan disiplin. Pada tanggal 15 Desember 1955 diselenggarakan pemilu untuk memilih anggota konstituante. Suasana pemilihan konstituante ini lebih tenang bila dibandingkan ketika pemilihan anggota DPR. 4. Hasil pemilihan umum tahun 1955. Pemilu yang berhasil dilaksanakan pada tahun 1955 tersebut memunculkan 4 partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante. Keempat partai tersebut adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia PKI. Dominasi keempat partai tersebut tampak dari perimbangan kursi di DPR yang terdiri dari 272 kursi. Untuk DPR Masyumi 60 kursi, PNI 58 kursi, NU 47 kursi, PKI 32 kursi, dan partai lain memperebutkan sisa 75 kursi. Sedangkan perimbangan kursi konstituante 520 kursi, Masyumi 119 kursi, PNI 112 kursi, NU 91 kursi, dan PKI 80 kursi. Dan partai lainnya yang memperebutkan sisa 118 kursi. Pelantikan anggota DPR hasil pemilu dilakukan pada tanggal 20 Maret 1956, sedangkan pada anggota Dewan Konstituante dilakukan pada tanggal 10 November 1956. Baiklah teman-teman semuanya, cukup sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.